Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, berzikir dan berdoa bersama, serta sekarang kita melanjutkan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga semoga kajian kita ini di setiap subuh dan juga kajian-kajian yang lain bisa menambah kualitas ilmu kita, yang insya Allah mudah-mudahan dengan bertambahnya kualitas ilmu kita juga akan bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhaqni bis salihin. Amin. Dan mohon bacaan Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasaihul Ibad ini, dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan dari kajian kitab Nasaihul Ibad ini bermanfaat dan berkah bagi kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nasaihul Ibad. Kita masih membicarakan makalah yang ke-11 yang menceritakan tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim ketika ditanya tentang apa yang menyebabkan beliau sampai diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nah, beliau menjawab, ya, ada 3 hal, ya. Yang pertama, ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairih, ya, yang menyebabkan aku diberi gelar Khalilullah itu karena aku memilih melaksanakan perintah Allah Ta'ala, ya, di atas perintah-perintah yang lainnya. Yang kedua, wa mah tamamtu bima takaffalallahu li. Ya, aku tidak prihatin, tidak susah
ya, dengan apa yang Allah sudah menanggungnya untukku, ya, terutama dalam hal rezeki, ya. Dan yang ketiga adalah wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'ad-dhaifi. Aku tidak makan pada waktu sore maupun pada waktu pagi kecuali bersama dengan tamu. Nah, poin yang kedua dan ketiga sudah kita bahas, ya. Pagi ini kita fokus kepada pembahasan poin yang ketiga atau yang terakhir, ya. Wa ma ta'asyaitu, aku tidak makan pada sore hari, ya. Wa ma ta'asyaitu ini kemudian diberi syarah oleh Imam Nawawi, ai ma akaltu, maksudnya itu aku tidak makan waqtal masai, pada waktu sore, ya. Wa ma taghaddaitu, dan aku tidak makan pada waktu pagi, ya. Nah, ini wa ma taghaddaitu itu diberi syarah oleh Imam Nawawi, ai ma akaltu waqtal ghadati, maksudnya aku tidak makan waqtal ghadati, ya, pada waktu pagi. Jadi apa namanya, kitab Nashihul Ibad ini kan memang syarah Imam Nawawi, ya, terhadap apa namanya kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Jadi kata-kata yang sulit itu kemudian diberi penjelasan, ya, dengan kata-kata yang mudah, ya. Nah, illa ma'ad-dhaifi, ya, kecuali bersama tamu. Dengan kata lain, ya, bahwa Nabiullah Ibrahim itu kalau makan itu senantiasa bersama dengan tamu. Tidak makan sendirian. Masya Allah. Nah, ini barangkali yang tidak mudah ini untuk meniru ini, ya. Ya, ya. Kalau tidak ada tamu, ya. Nah, ini Pak, menarik ini, Masya Allah, ya. Ya, ini Imam Nawawi kemudian memberikan syarah begini, ruwiya, ya, diceritakan, annahu, ya, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, kana yamshi milan au milaini, ya, beliau itu berjalan 1 mil bahkan 2 mil, litolabi, untuk mencari man yakulu ma'ahu, orang yang mau makan bersamanya, ya, alaihissalam, ya, bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau tidak ada tamu, Pak, beliau mencari, Pak, sampai ketemu, Masya Allah, ya. Nah, ini sulit. Ya, kita pada umumnya itu makan tuh, ya, apa namanya, ya, makan sendiri, ya. Makan sendiri, ya. Ya, makan sendiri, ya. Ya paling ya sok-sok, ya, kalau ada tamu ya makan bareng tamu, atau pas ada ngundang acara, ya. Tamu itu maksudnya termasuk ada acara itu, Pak. Makanya kalau dulu Pak Edi, ya, pernah mengundang kita tasyakuran di rumah, itu termasuk melaksanakannya sebenarnya, Pak. Ya, mengundang, Pak. Jadi ya, jadi termasuk undangan itu. Undangan ya tamu juga itu, ya, yang kita hormati dan kita jamu itu, ya. Ya. Ya, jadi mengundang
besok lagi diundang Pak kita Pak ya. Dalam rangka mencontoh. Ya kalau enggak ya ditraktir, ayo makan di mana ya ditraktir begitu. Nah, ini ya Masya Allah ya. Ya jadi tapi ini kira-kira sulit memang ini ya, kok kayaknya ini sampai Masya Allah sampai direwani mencari ini, sampai berjalan gitu 1 mil 2 mil untuk mendapatkan orang yang mau diajak makan bersama itu. Ya. Ya Allah ya ini ya. Jadi tidak mudah ini ya, dan sampai segitunya Nabiullah Ibrahim itu ya, terkait dengan persoalan bagaimana beliau senang makan bersama dengan tamu itu ya. Bapak dan ibu-ibu ya, kalau kemarin ketika kita bicara mengenai poin yang pertama, bagaimana Nabiullah Ibrahim itu senantiasa memilih melaksanakan perintah Allah dibandingkan dengan perintah yang lain. Ya, itu banyak sekali memang katakanlah bukti-bukti historis yang bisa ditunjukkan ya, bahwa Nabiullah Ibrahim itu memang seperti itu figurnya ya. Dalam Al-Quran banyak disebut ya. Lalu ketika kita bicara mengenai poin yang kedua, yakni ketika Nabiullah Ibrahim itu tidak merasa prihatin sama sekali terhadap apa yang sudah ditanggung oleh Allah ya, dalam hal ini rezeki ya. Kemarin juga kita bisa tunjukkan bukti historisnya yang juga disebut dalam Al-Quran ya. Ya. Lalu terkait dengan tamu ini pun juga Allah menyebutkan bagaimana Nabiullah Ibrahim itu juga memang sangat menghormati tamu itu ya. Ya. Dalam Al-Quran itu ada cerita yang cukup panjang ya, tentang bagaimana ketika Nabiullah Ibrahim itu mendapatkan tamu ya, yang semula Nabiullah Ibrahim itu tidak sadar kalau tamu itu para malaikat ternyata ya, ya yang tamu itu kemudian menghabarkan tentang bahwa Nabiullah Ibrahim akan diberi keturunan ya. Kalau di dalam konteks ayat itu yang disebut adalah Ishak ya, yang setelah Ishak kemudian turun Yakub ya, itu berarti dari istri yang bernama Sarah berarti ya. Sampai kemudian istri Nabiullah Ibrahim itu ya senang ya, tertawa karena diberi kabar akan mendapatkan anak ya. Tapi di sisi yang lain juga kaget, seperti hampir tidak percaya begitu Siti Sarah itu ya sudah tua ya, lama tidak punya anak. Kalau dalam pengertian sehari-hari kita ya mandul begitu, katakanlah begitu ya, sudah merasa diri sebagai mandul, sudah sampai tua tidak punya anak. Nabiullah Ibrahim juga sudah usia tua, kok dikabari mau punya anak gitu kan ya. Ya. Nah, lalu para malaikat menjelaskan, itulah kalau Allah sudah menghendaki, ketentuannya lah yang berlaku. Ya. Kira-kira begitu panjang ceritanya di dalam Al-Quran itu sampai berayat-ayat ya. Dan itu cerita mengenai kedatangan tamu kepada Nabiullah Ibrahim ya, yang sesungguhnya para malaikat itu yang semula tidak diketahui oleh Nabiullah Ibrahim itu malaikat itu ya, itu diceritakan dalam 2 tempat itu secara berbeda ya. Ya, yang pertama itu di dalam surat Hud ya, ayat ayat 69 sampai dengan 73 ya. Nah, yang satunya lagi diceritakan pada surat Al-Dzariyat ya, ayat berapa itu ya, ayat 20-an 4 kalau tidak salah itu ya, 24 sampai dengan
20 berapa begitu. Jadi agak panjang juga. Dengan redaksi yang betul-betul berbeda, dengan redaksi yang berbeda. Ya, tidak redaksinya sama itu, tidak, redaksinya berbeda sama sekali. Ya, tapi cerita mengenai hal yang sama. Ya. Ya. Jadi ada cerita semacam itu dalam Al-Quran tentang bagaimana Nabi Ibrahim itu gupuh terhadap tamu itu ada. Ya, gupuh, Pak, betul Pak Jazuli, ya, gupuh. Jadi kalau gupuh itu apa ya? Jadi ya gerapiak seneng kemudian lalu dijamu begitu loh ya, begitu. Ini saya bacakan ya misalnya ya di dalam surat Hud ya ayat 69 ya sampai dengan 73 itu, tapi tidak semuanya ya. Jadi untuk menunjukkan terutama sekali terkait dengan bagaimana Nabi Ibrahim itu menjamu tamu itu ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi'ajlin hanidh ya. Jadi sesungguhnya telah datang ya utusan-utusan kami ya, kepada Ibrahim. Nah, utusan-utusan kami ini ya, yang dimaksud dengan para utusan ini sebenarnya adalah para malaikat ya. Bil busyra yang kemudian memberikan berita gembira. Ya. Nah, para tamu ini mengucapkan salam ya. Lalu Nabi Ibrahim juga menjawab dengan salam ya. Dan tidak lama setelah itu kemudian Nabi Ibrahim menghidangkan anak sapi yang dipanggang ya, kepada tamu itu ya. Ya, dalam yang di rangkaian surat Al-Dzariyat itu malah redaksinya begini, diawali dengan ayat yang 24 kalau tidak salah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim mal mukramin ya. Ya. Jadi sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu-tamu Ibrahim yang berupa para malaikat yang dimuliakan itu ya begitu ya. Jadi ya, jadi dimulai dengan informasi seperti itu dan ceritanya kemudian mengalir cukup panjang tadi itu dalam beberapa rangkaian ayat ya. Nah, ini yang saya bacakan yang di surat Hud itu ya. Nah, ayat yang berikutnya falamma ra'a aydiyahum la tasiru ilaihim nakirahum wa aujasa minhum khifah. Ya, qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut ya. Jadi setelah dihidangkan oleh Nabiullah Ibrahim itu anak sapi yang sudah dipanggang begitu ya pasti ya mestinya ya menarik begitu ya. Lu sudah dimanggak-manggak ke ya. Kalau di dalam yang rangkaian surat Al-Dzariyat itu malah sampai faqarrabahu, sampai hidangannya itu didekatkan betul itu kepada para tamu itu ya. Ya. Itu para tamu ini nggak menyentuh itu hidangan itu ya. Jadi di dalam teks ini ya dalam Al-Quran itu falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim. Jadi tangannya itu tidak menyentuh makanan yang dihidangkan itu. Loh, nah, padahal kalau normalnya begitu ya wong tamu ya apalagi mungkin dari jauh gitu ya ndak dikenal ya kira-kira dari jauh dihidangkan makanannya juga makanan istimewa ya toh berupa tadi ya daging sapi yang dipanggang ya. Maaf saya agak pilek nih.
nakirohum ya. Nabiullah Ibrahim itu kemudian merasa agak heran loh. Kenapa ini ya kok apa namanya diberi hidangan makan kok nggak disentuh itu. Bahkan lalu kemudian wa'au jasamin khifah, Nabiullah Ibrahim itu kemudian ada perasaan takut itu. Ada perasaan takut itu loh. Ini kenapa ya gitu ya. Lalu baru kemudian para tamu itu menyatakan qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut ya. Wahai Ibrahim, jangan kamu takut ya. Kami ini para malaikat yang dulu juga diutus kepada kaum Nabi Lut itu ya. Nah, baru setelah itu Nabiullah Ibrahim agak tenang ya. Nah, lalu kemudian para malaikat ini tadi memberikan berita gembira ya bahwa Nabi Ibrahim itu akan mendapatkan anak ya, yang di situ malah disebutkan secara eksplisit Ishak begitu. Nah lalu istri Nabi Ibrahim yang ada di balik tirai tentu saja ya, tidak satu majelis dengan para tamu itu. Ya heran gitu kan ya, sambil tertawa gitu. Tapi heran ya. Mosok ya aku sudah tua begini ya, mandul lagi ya, sementara Nabi Ibrahim juga sudah tua kok mau punya anak gitu ya. Lalu di bagian yang berikutnya itu yang saya kira ayat itu kemudian potongannya itu sering dibaca ya ketika tahlil itu ya. Ata'ajabina min amrillah ya, rahmatullahi wa barakatuhu innahu hamid rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid ya. Kamu heran ya dengan apa namanya apa yang sudah menjadi keputusan Allah ya. Jangan heran ya, memang kalau keputusan Allah seperti itu ya itulah yang akan terjadi ya. Lalu kemudian para malaikat bahkan menegaskan rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul baiti innahu hamidum majid. Ya, jadi itu merupakan rahmat Allah, berkah dari Allah untuk kalian wahai ahli bait, ya, ahli baitnya Nabi Ibrahim tentu saja di sini konteksnya innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah itu maha terpuji dan maha mulia. Ya. Jadi ayat ini juga menginformasikan kepada kita bahwa ahli bait Nabi Ibrahim itu adalah ahli bait yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Keturunannya yang membawa berkah. Ya, dan memang Masya Allah ya, semua keturunan Nabi Ibrahim itu para nabi ya, Ishak, Yakub dan seterusnya, yang kemudian sampai kepada Nabi Isa, yang dari Nabi Ismail sampai kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ya. Nah jadi ada fragmen kehidupan Nabiullah Ibrahim itu yang sekali lagi terkait dengan persoalan bagaimana menjamu tamu itu, bagaimana menghormati tamu itu. Ya. Dan di dalam kitab Nasihatul Ibad ini bahkan sampai diinformasikan ya tadi itu ya. Ya Allah ya, pagi menjamu tamu ya, siang ya makan bersama tamu ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, sekali lagi lah ya, kalau kita kok sampai mencontoh seperti ini mungkin ya tidak bisa ya, susah ya. Tapi setidak-tidaknya kita itu ya kalau ada tamu itu ya dihormati. Jadi kalau ada tamu itu dihormati, setidak-tidaknya itu. Dan itulah yang diajarkan memang oleh agama kita ya. Jadi kalau sampai kita saben makan cari tamu, cari orang yang mau diajak makan ya memang ya, wah hampir mustahil itu ya. Untuk ukuran kita ini kayaknya kok tidak mungkin itu ya. Ya tapi sekali-sekali ya atau seringkali baik saya kira itu.
untuk dicontoh Nabiullah Ibrahim ini ya. Mengundang ya tetangga, mengundang saudara, ya mengundang kawan, makan bersama ya. Ini luar biasa ini. Ajaran seperti ini luar biasa. Dan sekali lagi ya memang menghormat tamu itu diajarkan betul oleh Islam ya. Bahkan sampai menjadi cabang iman itu. Ya. Jadi di antara cabang iman itu menghormat tamu. Ya. Ya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya menghormati tamunya. Ya, jadi menghormati tamu itu merupakan bagian dari iman, cabang dari iman. Ya. Jadi saya sudah berkali-kali mengatakan ya, iman itu tidak hanya diukur dengan katakanlah hal-hal yang sangat terkait dengan ibadah mahdhah seperti sholat, zakat, puasa, enggak. Kadang-kadang diukur dengan hal-hal yang praktis kehidupan kita sehari-hari ya. Yang mungkin kalau kita tidak mengerti dasarnya mungkin dikira itu bukan bagian dari iman mungkin ya. Tapi ternyata itu bagian dari iman ya. Masya Allah. Jadi bagian dari iman ya. Dan khususnya memberi makan ya, tamu itu ya di antara wujudnya itu ya memberi makan itu ya. Ya sebab tamu itu kan ya sekali lagi di antara penghormatannya itu dengan memberi makan itu ya. Nah, kebiasaan kita itu kan tidak begitu ya. Kalau ada tamu kita sedang makan aja disuruh nunggu gitu. Ya, mestinya ya, ayo langsung aja masuk makan bareng-bareng. Kebetulan kan ada tamu itu. Nah, ini mungkin kita belum mendengar informasi tentang Nabiullah Ibrahim ini mungkin ya. Mungkin nanti kalau sudah mendengar seperti ini beda loh Pak nanti ya. Ya ada tamu ayo sekalian ya. Bahkan kalau perlu mau makan tuh undang tonggone. Wah ya aku baru masak Pak, ayo makan bareng-bareng. Begitu mestinya ya. Ya. Nah kita kayaknya tidak sampai undang makan, tapi biasanya kalau baru masak kita antarkan ke rumah ya. Ya itu ya monggo lah ya, itu juga bagus ya. Ya jadi kadang-kadang mensiasati tidak diajak makan di rumah tapi yo masakan ini dikirim ke tanggane. Berarti ya mudah-mudahan itu mungkin bagian dari sudah berbaik ya itu ya tadi itu. Ya termasuk juga misalnya pas makan di warung ya itu ya kalau ada temannya itu ya ya jangan kemudian tidak peduli begitulah ya, ditraktir lah temannya itu ya. Kalau perlu disi-disian begitu ya. Ya, begitu. Masya Allah ya. Saya itu pernah mendapatkan pelajaran yang sangat berharga itu. Ya, jadi makan bareng dengan salah seorang bahkan tetangga, jadi orang sini, orang Karonse, tetapi tidak usah sebut namanya ya, orang Karonse. Ya. Itu saya makan itu di beliau itu sudah duluan. Jadi kalau pas mungkin bareng gitu kemudian laluan itu enggak ya ini beliau sudah lama di warung itu gitu ya di rumah makan itu. Kemudian saya baru datang gitu loh, baru datang sehingga jaraknya jauh. Kan dia tidak mungkin kalau menunggu saya sampai selesai ya, tidak mungkin wong jaraknya jauh. Kecuali kalau bareng-bareng gitu mungkin ya duluan itu oke. Itu saya kaget Pak, itu sudah dibayari dengan cara menitipkan uangnya Pak. Loh saya kan belum makan, kalau sudah makan bisa dihitung kan ya. Itu
sebelum makan sekalipun itu sudah dititipkan itu uangnya itu. Masya Allah, ini wah saya jadi pelajaran betul itu. Ya. Sampai segitunya Pak. Jadi orang tuh punya strategi di dalam rangka untuk membayari temannya yang sedang makan bersama. Gitu. Ya. Nah, begitu. Nah kalau sudah biasa begitu, ya, sudah biasa mentraktir itu, kadang-kadang tuh ya bingung kalau apa pas ke warung uangnya terbatas sementara ada teman-teman yang banyak itu ya sok bingung juga itu. Mau bayari itu biasanya bayari ini kalau tapi kok ini kok banyak ini cuma uangnya cukup enggak itu kadang-kadang sok bingung juga gitu ya. Iya tinggal KTP ya. Pokoknya mestinya ada caranya sekarang ini mestinya ya. Itu pelajaran yang sangat penting itu luar biasa itu saya dapatkan dari salah seorang saudara kita itu. Tidak saya sebut namanya, tapi dari tetangga kita. Ya. Masya Allah ya itu luar biasa itu. Ya. Jadi intinya menghormati tamu ya terutama dalam hal mengajak makan ini dan kalau mencontoh Nabi Ibrahim Masya Allah sampai mencari orang yang mau diajak makan ini. Dan sekali lagi ya memberi makan itu ya luar biasa ya kemarin kita baru saja ya ketika berbicara mengenai makalah yang ke-8 itu ya bagian dari hal yang mengangkat derajat seseorang itu adalah dengan it'amut ta'am memberi makan. Dan memberi makan itu Imam Nawawi diberi ada penjelasannya lil ja'i wad dhaif untuk orang yang lapar dan para tamu. Jadi ada dua sasarannya, orang yang membutuhkan karena lapar dan tamu. Ya, nah itu. Ya. Jadi Masya Allah menghormat tamu ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu ya, dan kalau tradisi di Arab, wah menghormat tamu luar biasa memang ya. Tadi itu mesti sembelihkan sapi begitu ya. Nah, kalau kita kan ya seadanya lah, tapi niat menghormati ya, yang lebih baik dari biasanya. Ya. Nah inilah kadang-kadang kita itu ya di masyarakat tuh ya. Ajaran kita seperti ini, kalau ada tamu dihormati. Makanya wajar kalau kita tuh ada pertemuan, undangan itu kemudian dihormati dengan hidangan-hidangan itu ya wajar. Ya. Tapi memang ya jangan sampai kemudian memberatkan. Ya. Apalagi kalau itu untuk kepentingan bersama itu ya jangan kemudian menjadi hal yang dipaksakan. Ya. Nah, tapi ya tadi kalau seandainya ada orang yang memang kok berniat memberikan berlebih ya boleh saja ya silahkan, wong itu memang kebaikan juga. Jadi akhirnya jalan tengahnya itu ya memang jangan dipaksakan ya, tapi juga jangan diatur terlalu ketat ya. Udah boleh loh ya menyediakan lebih dari ini. Ada loh di tempat tertentu itu kalau pertemuan sampai kalau menyediakan kok lebih dari aqua dan apa itu didenda malah misalnya begitu ya, ada aturan seperti itu. Ya itu ya semoga lah, tapi kalau kita mengacu pada Nabi Ibrahim seperti ini ajarannya ya, menghormat tamu ini. Jadi saya kira sudah benar untuk praktek kita itu kalau ada tamu kita hormati itu sudah benar ya. Diajarkan. Ya. Nah, tapi sekali lagi ya perintah menghormat tamu itu ya itu untuk yang ditamoni ya, untuk yang ditamoni itu perintahnya itu hormati tamu ya. Tapi kalau kita pas jadi tamu jangan minta dihormati ya, ini yang harus kita pahami. Dumeh ada ajaran tamu itu harus dihormati, kita jadi tamu nodong tuan rumahnya. Aku kudu mbok hormati lho ya, sembelihke unta lo ya misalnya ya enggak begitu ya. Kalau kita sebagai tamu ya wis pasrah bongkoan ya, arep diperlakukan seperti apa saja ya monggo tergantung tuan rumah ya begitu ya. Makanya sampai ada ungkapan ad-dhaif kal mayyit itu ya. Jadi tamu itu ya seperti orang mati, mbok diapake kudu nganut ya. Tamu kok jaluk ngarani ya, harus begini itu jangan. Kalau kita sebagai
tamu. Tapi kalau kita sebagai orang yang ditamoni, kita harus menghormati semampu kita. Ya. Jadi indah sekali Islam itu ajarannya itu, luar biasa, masya Allah. Ya. Nah, itu ya bapak-bapak dan ibu-ibu ya yang apa namanya terkait dengan persoalan apa poin yang ketiga yang menyebabkan sampai Nabiullah Ibrahim itu apa namanya mendapatkan predikat Khalilullah itu ya, yakni beliau senantiasa makan bersama tamu itu ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya menurut kadar kemampuan kita lah ya, tidak harus persis sama ya monggo yang kita bisa ya intinya ya jangan pelit-pelit itulah ya. Jadi apa namanya jangan sampai kemudian justru apa namanya menghindari itu, jangan sampai ya. Kalau kau tidak mencari itu jangan menghindari lah, begitu ya, begitu. Ya, kalau ada tamu ya dihormati dengan sewajarnya, nah, itu ya. Dan itu sudah memenuhi kualifikasi sebagai orang yang beriman ya. Karena orang yang beriman, orang yang menghormati tamu tadi, ya. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Asr dan doa penutup kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.